Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osi Miranda dengan NIM 2104266. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan penataan masalah. Beragam bahwa faktor berbicara tersendiri. eh, Pandangan yang secara epidemiologis tidak bersalah digagal untuk mengakui bahwa fakta-fakta yang sama ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Informasi identik yang relevan dengan kebijakan dapat menimbulkan konflik dalam definisi suatu masalah, sehingga menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap fakta yang sama. Penafsiran ini dibentuk oleh asumsi tentang sifat manusia, peran pemerintah, sifat perekonomian, dan definisi pengetahuan itu sendiri. Nah, adapun pemecahan masalah versus penataan masalah, di mana metode penataan masalah berbeda dengan metode pemecahan masalah. Karena pertanyaan yang dirancang untuk dijawab berbeda, bahwa metode bila kita mengetahui secara pasti masalah apa yang harus diselesaikan, permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan manfaat, bersih program peruangan, polusi, industri secara keseluruhan, dirumuskan dengan yang tepat. Permasalahan yang melibatkan penilaian ini mengenai ruang lingkup dan tingkat keparahan polusi industri, serta identifikasi kondisi yang mungkin menyebabkan polusi tersebut dirumuskan secara tidak tepat dan tidak didefinisikan dengan baik. Nah, adapun masalah versus masalah, ada dua, yaitu polusi dan adalah konsekuensi alami dari kapitalisme, sebuah sistem ekonomi di mana pemilik industri itu secara alami berupaya meningkatkan keuntungan dari investasi mereka. Yang kedua, yaitu polusi merupakan konsekuensi dari persepsi konsumen dalam masyarakat dengan konsumsi massal yang tinggi untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, pemilik dari manajer harus memuaskan preferensi konsumen pada teknik tersebut. Nah, adapun tiga kelas masalah dalam kebijakan. Permasalahan yang cukup terstruktur melibatkan sedikit mengambil keputusan yang sejumlah alternatif yang relatif terbatas. Ketidaksepakatan mengenai utilitas nilai dalam dikelola dan dapat menyelesaikan melalui tawar-menawar dan penyesuaian bersama. Meskipun demikian, hasil dari alternatif tersebut masih belum pasti. Kenapa? Karena permasalahan yang tidak terstruktur melibatkan banyak mengambil keputusan yang kegunaan nilai-nilainya sama sekali tidak diketahui, atau jika diketahui, kesalahan yang tidak terstruktur bahwa dapat diselesaikan melalui tawar dalam konflik antar tujuan yang saling bersaing. Nah, ada pun tiga kelas masalah kebijakan, di mana ada tiga kelompok masalah kebijakan adalah masalah yang terstruktur dengan baik, yang cukup terstruktur, dan tidak terstruktur. Klarifikasi suatu masalah ditentukan oleh kompleksitas relatifnya. Perbedaan antara masalah-masalah yang struktur dengan baik, terstruktur sedang-sedang, dan tidak terstruktur dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan sifat-sifat dari masing-masing elemennya. Nah, masalah yang terstruktur dengan baik melibatkan suatu atau beberapa pengambilan keputusan yang dan sejumlah kecil alternatif. Terdapat konsekuensi mengenai utilitas nilai yang secara jelas diurutkan berdasarkan preferensi. Mengambil keputusan hasil dari masing-masing alternatif diketahui dengan kepastian yang langkah secara deterministik atau dalam batas kesalahan. Adapun penataan masalah dalam analisis kebijakan, di mana ada dua, yaitu kreativitas dalam penataan masalah. Yang kedua, yaitu ada tahapan penataan masalah. Adapun model kebijakan dan penataan masalah. Model kebijakan merupakan presentasi sederhana dari suatu situasi permasalahan pemetaan masalah. Model kebijakan dapat dinyatakan dalam bentuk konsep diagram, grafik, atau persamaan dan dapat digunakan hanya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi aspek suatu masalah. Namun juga untuk menyelesaikannya dengan merekomendasikan tindakan, meskipun model tidak pernah merupakan deskripsi literatur dari suatu masalah, model tersebut berguna dan bahkan diperlukan. Adapun model kebijakan dan penataan masalah, yang pertama yaitu model deskriptif. Salah satu jenis model-model deskriptif menjelaskan atau memprediksi penyebab atau konsekuensi hasil dan tindakan kebijakan, misalnya seperti pendapatan, lapangan kerja, tingkat perlengkapan, atau biaya perawatan kesehatan yang termasuk dalam pendaftaran indikator sosial. Yang kedua yaitu ada model normatif. Jenis model lainnya adalah model normatif. Model normatif ini tidak hanya berupaya menjelaskan atau pencapaian nilai-nilai, mulai dari pendapatan dan kekayaan, pendidikan, dan pencerahan serta kejahatan. Adapun model verbal, model dapat diekspresikan dalam tiga cara, secara verbal, simbolis, dan prosedural. Model verbal diungkapkan dalam bahasa sehari-hari, bukan dalam bahasa logika simbolik. Bahwa atau matematika, model verbal ini seringkali menjadi bagian argumen kebijakan dan digunakan dalam bentuk narasi. Notasi matematika atau logika untuk menggambarkan hubungan antar variabel, kunci yang diyakini menjadi ciri suatu masalah. Prediksi atau solusi optimal diperoleh dari model simbolik dengan menggunakan metode matematika, statistik, dan logika.
Adapun yang terakhir yaitu model prosedural, di mana bahwa hubungan dinamis antar variabel, prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan mencari dan mensimulasikan serangkaian hubungan yang mungkin terjadi, misalnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, dan pasokan pangan di tahun-tahun mendatang. Adapun model pandang sebagai pengganti atau perspektif, model pengganti diasumsikan sebagai pengganti atau proksi terhadap permasalahan substantif. Model pengganti didasarkan disadari atau tidak pada asumsi bahwa masalah formal merupakan representasi valid dari masalah substansif. Sebaliknya, model perspektif ini dipandang sebagai salah satu di antara beberapa cara yang mungkin untuk memandang suatu masalah substantif. Perspektif ini berasumsi bahwa permasalahan formal tidak akan pernah bisa menjadi representasi valid sepenuhnya dari permasalahan substantif tadi. Adapun metode penataan masalah ada dua yaitu yang pertama yaitu analisis batas tugas penting dari penataan masalah adalah memperkirakan apakah sistem rumusan masalah individual itu yang kita sebut dengan meta problem relatif lengkap. Yang kedua yaitu analisis klarifikasi. Analisis klarifikasi ini adalah teknik untuk memperjelas konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklarifikasikan situasi masalah. Dalam merasakan situasi masalah, analisis harus mengklarifikasikan pengalaman. Adapun metode penataan masalah, di mana analisis asumsi adalah metode yang bertujuan untuk mensintesis secara kreatif asumsi-asumsi yang bertentangan mengenai situasi permasalahan. Analisis asumsi relatif komprehensif ini karena dapat digunakan dengan metode lain dan dengan kelompok individu atau yang lainnya. Nah, selanjutnya itu peramalan yang diharapkan hasil kebijakan. Materi kedua. Pengertiannya adalah peramalan memberikan visi prospeksi mengenai hasil kebijakan, memperluas kapasitas, pemahaman, pengendalian, dan bimbingan masyarakat. Perakiraan baik berdasarkan penilaian ahli, ekstrapolasi, tren historis, atau model ekonometrik yang canggih secara teknis, rentan terhadap kesalahan yang berdasarkan asumsi yang salah atau tidak masuk akal. Kenapa? Karena dampak sistem insentif kelembagaan yang belum diketahui itu dan kompleksitas itu permasalahan kebijakan di berbagai bidang mulai dari kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan, hingga ilmu pengetahuan teknologi dan lingkungan. Nah, adapun peramalan dalam analisis kebijakan. Pertama yaitu ekstrapolasi adalah perkiraan yang didasarkan pada proyeksi ini dan tren historis di masa depan. Proyeksi seringkali menimbulkan pertanyaan tentang validitas kesimpulan berdasarkan informasi yang dihasilkan dan ekstrapolasi tren masa lalu ke masa depan. Yang kedua yaitu prediksi antara perkiraan yang didasarkan pada penjelasan teoritis mengenai penyebab terjadinya tren di masa lalu harus terulang kembali di masa depan. Misalnya penjelasan berdasarkan teori utilitas dalam ilmu ekonomi yang memperkirakan bahwa uang akan menjadi lebih berharga di masa depan namun dengan nilai yang menurun. Yang ketiga yaitu pertimbangan ahli adalah ramalan yang didasarkan dalam pengalaman profesional dan wewenang orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan khusus untuk meramalkan keadaan masyarakat di masa depan. Yaitu yang selanjutnya yaitu nilai peramalan. Perkiraan kebijakan baik berdasarkan eksplorasi, teori, atau penilaian ahli memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang diharapkan. Tujuan peramalan seringkali serupa dengan penelitian ilmiah yang berupaya memahami, memprediksi, dan mengendalikan lingkungan manusia dan materi. Upaya untuk meramalkan keadaan masyarakat di masa depan terutama berkaitan dengan pengendalian, yaitu upaya untuk merancangkan dan menetapkan kebijakan sehingga tindakan terbaik dapat dipilih di antara kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan di masa depan. Nah, adapun tujuan dan dasar perakiraan. Yang pertama itu memperkirakan dampak dari kebijakan baru. Perakiraan dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan dalam masyarakat yang mungkin terjadi di kebijakan baru diadopsi. Dalam konteks ini, permintaan energi pada tahun 1995 mungkin didasarkan pada asumsi mengenai penerapan kebijakan baru untuk mengatur polisi. Yang kedua itu memperkirakan dampak dari kebijakan yang ada. Perakiraan dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi jika tidak ditindakkan baru yang diambil. Status quo melakukan tidak ada adalah kebijakan untuk tidak mengambil tindakan baru. Contohnya adalah proyeksi polusi dari Biro Sensus AS. Nah, adapun yang ketiga yaitu perkiraan isi kebijakan baru. Perakiraan dapat digunakan memperkirakan kebijakan beberapa tahun yang lalu. Congressional Research Service memperkirakan penerapan cuti tahunan yang dibayar selama 4 minggu dengan asumsi bahwa pemerintahan dengan serikat. Yang selanjutnya itu memprediksi perilaku pemaku kepentingan kebijakan. Perkirakan dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan dukungan dan penolakan terhadap kebijakan yang diusulkan. Misalnya, teknik untuk menilai kelayakan politik digunakan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa berbagai pemangku kepentingan akan mendukung suatu kebijakan pada berbagai tahap proses kebijakan.
Yang selanjutnya itu kekuatan tren yang diamati di masa lalu akan terus berlalu di masa depan jika energi konsumsi telah meningkat pada tingkat yang sama di masa lalu. Tren sekuler atau linier ini akan meningkat di masa depan. Yang selanjutnya itu keteraturan. Jika variasi pola non sekuler yang teramati pernah terjadi di masa lalu, maka variasi tersebut akan terulang kembali di masa mendatang. Yang terakhir yaitu reliabilitas dan validitas. Pengukuran tren sekuler dan non sekulupalnya dapat diandalkan atau relatif akurat dan valid berhasil dalam mengukur apa yang seharusnya yang diukur. Mungkin itu saja materi yang ketiga sama yang keempat yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.